Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadila dengan NIM 22020850218 dari kelas 03 PKKS 1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, dalam video ini saya akan membagi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Rajis A. Aco Agus SH MPD dan Bapak Muhammad Asriadi SPD MPD. Dalam video ini kita akan membahas tentang identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi nasional. Yang pertama yang akan kita bahas yakni identitas nasional. Teman-teman pasti pernah mendengar identitas nasional. Nah, apa sih itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional terbagi menjadi dua, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu, sehingga terdapat membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional adalah kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan yang berdasarkan dengan ras, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Menurut pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain? Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Negara Indonesia, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan Indonesia ini merupakan ciri-ciri dan karakteristik bagi Indonesia. Yang pertama, bendera negara Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 24. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25 sampai dengan pasal 45 merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia yaitu Garuda. Garuda adalah burung khas Indonesia yang menjadi lambang bagi negara Indonesia. Yang keempat itu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumber historis, sosiologi, dan politik identitas nasional. Yang pertama, sumber historis identitas nasional. Kebangkitan Nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan tahun 1918, dan Kongres Pemuda kedua dan Pasca Kemerdekaan. Yang kedua, sumber sosiologi identitas nasional. Meningkatkan kesadaran dan akibat potensi interaksi dan komunikasi dan juga persinggahan antara budaya yang terjadi. Yang ketiga yaitu sumber politik identitas nasional. Bentuk identitas nasional menjadi pendiri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang telah ada. Bentuk-bentuk dan unsur-unsur identitas nasional. Bentuk-bentuk identitas nasional terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, bendera negara, kedua, bahasa negara, ketiga, lambang negara, keempat, lagu kebangsaan, kelima, Undang-Undang 1945, keenam, semboyan, ketujuh, kebangsaan dan kebudayaan. Unsur-unsur identitas nasional yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Nah,
selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional, yaitu lenturnya nilai-nilai politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih bangga menggunakan bendera dan produk luar negeri daripada produk lokal. Menyukai simbol-simbol asing daripada dalam negeri, dan lebih menyukai atau lebih senang dengan lagu-lagu asing daripada lagu negara sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu tentang integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah mempersatukan segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat dan menjadikan keseluruhan yang tidak terpisahkan atau menyatukan kesatuan, yaitu dari berbagai kelompok, atau menyatukan sebagai kesatuan bangsa. Sumber historis dan politik integrasi nasional. Yang pertama yaitu sumber historis. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Model integrasi ini disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses integrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Yang kedua itu sumber politik. Nah, faktor penentu tingkat integrasi nasional yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik di mana dimensi vertikal dan horizontal yang memiliki perbedaan. Nah, yang kedua, integrasi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang menjadikan ketergantungan antar sesama dan saling menggantungkan dan sinergi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Satu kesatuan yang utuh dengan bersatunya suku, agama, dan ras. Materi selanjutnya yaitu tentang konstitusi nasional. Apa sih itu konstitusi nasional? Nah, konstitusi nasional adalah seperangkat aturan atau hukum yang diberikan ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur atau dijalankan. Pengertian konstitusi negara. Konstitusi negara dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer. Konstitusi dalam bahasa Latin digunakan istilah constitution. Beberapa di antaranya, istilah konstitusi dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan dengan istilah Masyuqiyah, yang artinya aturan-aturan mana saja yang mengatur jalannya. Fungsi-fungsi konstitusi negara, yaitu yang pertama adalah konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua yaitu konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Jenis-jenis konstitusi nasional. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tidak tertulis contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara, dan Undang-Undang 1945
hasil amandemen. Nah, sedangkan konstitusi tidak tertulis, contohnya seperti keputusan MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945. Adat istiadat. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.